Dari ruang kelas ke penjara daerah. WX. Y. Dan Ufi sampai. X. Sial. Ya Tuhan. Kami akan membahas bagaimana kepala sekolah dasar ini berubah dari memberikan pelajaran menjadi subjek penyelidikan ini. Ayo kesini. Wow, apakah aku seburuk itu? Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Terima kasih banyak telah mengikuti kasus ini bersama kami. Kami dapat membawakan cerita ini kepada Anda berkat mitra luar biasa kami, Morgan dan Morgan. Ada alasan mengapa Inside the Crime menjadi salah satu acara true crime teratas di YouTube. Sama seperti ada alasan mengapa Morgan & Morgan adalah firma hukum khusus kasus cedera terbesar di Amerika. Selama lebih dari 35 tahun, mereka telah berjuang untuk masyarakat dan telah memperoleh lebih dari 30 miliar dolar untuk klien mereka. Buktinya ada pada rekam jejak mereka. Dengan lebih dari 1.000 pengacara di 100 kantor di seluruh negeri, mempekerjakan Morgan & Morgan seperti mempekerjakan pasukan untuk berjuang demi Anda. Sebuah tim yang akan berjuang keras untuk mendapatkan kompensasi yang layak bagi klien mereka. Tidak semua firma hukum itu sama. Jika Anda memilih yang salah, Anda bisa kalah bahkan sebelum mulai. Jika suatu saat Anda mengalami cedera, Anda bisa menghubungi Morgan & Morgan dan biaya mereka gratis kecuali Anda menang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi forthepeople.com/inside the crime. Klik tautan di bawah ini atau pindai kode QR di layar Anda. Namun ada semacam ironi ketika seorang kepala sekolah dasar diborgol setelah mengucapkan alfabet. Jika ini adalah rapor, nilainya adalah F untuk gagal tes kesadaran dan D untuk DUI. Ini tanggal 12 Maret 2026. Kami berada di Palm Beach County, Florida. Saat ini baru lewat jam 10 malam. Ketika para deputi dari kantor Sheriff Palm Beach County dikirim ke lokasi kecelakaan. Yang ingin saya lakukan adalah mendapatkan pernyataan resmi dari Anda. Oke. Apakah itu sesuatu yang bersedia Anda berikan? Tentu saja. Karena saya tidak membenarkan mengemudi dalam keadaan mabuk. Dokumen pengadilan menyebutkan bahwa inilah wanita yang membuat laporan tersebut. Dia mengatakan mobilnya ditabrak dari belakang. Dan ketika dia keluar untuk berbicara dengan pengemudi yang diduga menabraknya, dia percaya bahwa pengemudi tersebut mungkin sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Ceritakan apa yang terjadi. Saya sedang berhenti di lampu merah. Dan tiba-tiba saja dia datang menabrak. Pam, dia langsung menabrak saya. Di sini, Saya berada di jalur tengah, di sini. Benar-benar di sini. menuju ke selatan. Ya, menuju ke selatan. Oke, baiklah. Lalu? Lalu aku keluar dari mobil dan aku melihat ke arahnya. Dan dia bilang, maaf, aku habis minum. Dan aku bilang, oke, jadi kita akan menepi. Dia bilang, aku akan kasih kamu uang berapapun yang kamu mau. Dan aku bilang, kita nggak akan melakukan itu. Aku bilang, Kita akan menepi karena kamu sudah minum dan menyetir. Kamu seharusnya nggak ada di jalan sekarang. Karena kamu bisa membahayakan orang lain. Jadi ayo kita menepi saja. Dan dia bilang, menepi. Dia bilang, aku janji akan kasih kamu uang. Aku bilang, aku nggak mau uangmu. Aku cuma mau kamu tidak mengemudi lagi. Itu saja. Mengerti. Oke. Apakah ada orang lain di dalam kendaraan bersamamu? Hanya dia dan aku saja. Terima kasih. Oke, dia ada di kendaraanmu, mobilnya, ya? Dia sendirian di dalam kendaraan. Oke, kalian menepi di sini dan menunggu kami sampai di sini. Ya, aku bilang padanya kalau aku akan menelpon. Dia bilang, tolong jangan. Aku bilang, aku akan menelpon polisi. sekarang mungkin ada alasan kenapa pengemudi lain tidak ingin polisi dipanggil. Dokumen pengadilan Palm Beach County mengidentifikasi pengemudi lain itu sebagai Carlos Castro. Tapi mereka yang ada di sistem sekolah Palm Beach County mungkin lebih mengenalnya sebagai Dr. Carlos Castro, kepala sekolah SD Lake Park. Halo semuanya, saya adalah Kepala Sekolah Sementara SD Lake Park, Dr. Carlos Castro. Para deputi mencatat dalam laporan mereka dari 12 Maret, Carlos diduga menunjukkan tanda-tanda gangguan. Tertulis, saya kutip, saya mengamati terdakwa Carlos Castro yang mengenakan kemeja biru, celana pendek krem, dan samil hitam. Terdakwa sedang berdiri di luar kendaraan saat saya tiba. Saya meminta terdakwa untuk berjalan ke depan kendaraan saya dan berbicara dengan saya. Saat berjalan menuju kendaraan saya, terdakwa tampak tidak stabil dan terhuyung-huyung saat berjalan. Dia harus buang air kecil sebelum berbicara dengan saya. Saat berdiri diam, terdakwa tampak bergoyang. Saya bisa melihat mata terdakwa merah dan berair. Ada bau menyengat minuman beralkohol yang tidak diketahui asalnya dari napas terdakwa, dan baunya semakin kuat saat dia berbicara. Ucapan terdakwa lambat dan tidak jelas. Apa yang kamu lakukan di sini? Mengantar teman karena kami libur semalaman. Lejun, saya kepala sekolah di SD Lake Park. Anda siapa? Kepala sekolah di SD Lake Park. Baik. Dan Legend adalah anak saya yang sering bersama kami. Baik, jadi ya, Legend kenal seseorang. Salah satu orang saya, dia orang Haiti Creole. Dia dibawa ke West Palm. Dan Legend adalah orang yang membawanya ke West Palm karena mereka tidak punya cukup orang Creole Asia di West Palm. Saya mengerti. Ya. Baiklah. Jadi kamu mengalami kecelakaan. Ya, aku tahu. Aku benar-benar bikin kesalahan malam ini. Percayalah,
Ini bukan yang aku inginkan. Oke? Dan Legend tahu kalau aku benar-benar ini tidak baik untukku sekarang. Jadi, Legend tahu kalau aku benar-benar peduli sama anak-anak. Dan sebagai kepala sekolah Lake Park Elementary School, ini tidak baik untukku. Ini tidak baik. Dan dia tahu memang seperti itulah keadaannya. Iya, Boleh aku ambil foto? Mobilmu nyala? Iya, boleh aku matikan? silakan. Oke. Aku tahu, aku bertanya. Halo? Halo? Jadi Carlos, Apa kamu keberatan jika aku manggilmu dengan nama depanmu saja? Ya, silakan saja. Jadi kamu terlibat dalam sebuah kecelakaan. Baiklah. Petugas lain di sini sudah menyelesaikan penyelidikan kecelakaannya. Ya, oke. Jadi saya ingin memberitahumu bahwa penyelidikan kecelakaannya sudah selesai. Dan alasan saya di sini adalah karena saya sekarang sedang melakukan penyelidikan kriminal. Oke, apakah kamu mengerti? Ya, Pak. Oke. Sekarang, setelah mengetahui itu, apakah kamu ingin memberitahu saya apa yang terjadi? Saya sedang mengemudi. Saya mengantar teman saya malam ini dan saya sudah menurunkannya. Saya sedang dalam perjalanan pulang ke Jupiter dan itu saja. Maksud saya tidak punya alasan. Mungkin saya melihat. Itu saja. Saya ingin pulang. Itulah kenyataannya. Begitulah adanya. Kalian datang dari mana? Klub negara East Point. East Point. Donald Ross? Ya, Oke. Dan kemana kamu pergi di sini? Di mana dia tinggal? Di daerah mana? dia ada di sini dan aku hanya mengantarnya. Dia tinggal di sini. Aku benar-benar tidak tahu kenapa kami berakhir di sini. Jujur saja, aku tidak tahu kenapa kami datang ke sini. Aku mengantar, aku sedang, kau tahu, mengantarnya. Dan itu saja maksudku. Kita sudah mulai. Ya, kita sudah mulai. Ya, jadi kamu bisa membereskannya dengan cepat. Sebagai kepala sekolah, saya bukan kepala sekolah. Saya seperti yang berolahraga di berhasil. Berhasil. Oke. Ya. Aku lupa. Dia berolahraga di daerah Taman Danau dan dia dipindahkan ke sisi utara. Apakah kamu memakai sabuk pengamanmu? Saya memakainya. Oke. Apakah ada orang lain di dalam kendaraan bersamamu? Hanya saya sendiri, Pak. Oke. Oke. Jadi, kamu mengemudi ke arah mana? Keluar dari sistem. Ke arah sini? Ya, Pak. Oke. Dan kamu sudah menurunkan temanmu? Ya, Pak. Oke. Kalian ada di jalur mana? Saya sudah menurunkan mereka. Tidak. Maksud saya, kalian ada di jalur mana? Tidak, dia sudah pergi. Saya hanya sedang dalam perjalanan pulang, Pak. Tidak, maksud saya saat kecelakaan terjadi. Tidak, di sini saja. Saya hanya merasa mungkin saya tidak membuat pilihan yang cerdas. Apakah kamu merokok ganja atau menggunakan produk THC atau semacamnya? Seperti itu? Tidak. Oke, berapa banyak alkohol yang sudah Anda minum malam ini? Maksud saya, ketika saya minum beberapa gelas tadi malam. Oke, Beberapa gelas itu menurutmu berapa? beberapa gelas. Aku nggak bisa bilang ke kamu. Tapi kamu tahu nggak? Jadi, kamu nggak bisa bilang ke aku, atau kamu nggak ingat, atau kamu nggak mau bilang ke aku? Enggak, saya cuma minum beberapa gelas, Pak. Oke, minuman apa saja yang kamu minum? 2 botol bir. Beberapa bir. Bir apa saja? Yang Meksiko. Yang Anda tahu La Vida Loca yang rendah atau apalah itu, Pak? Baiklah, biar saya sebutkan beberapa. Modelo. Bukan, di bawah itu. Halo? Di bawah, teruskan. Pacifico. Iya. Spesifik. Oke. Apakah kamu ingat berapa banyak Pacifico yang kamu minum? Mungkin 2, Pak. Jua? Iya. Aku tidak ingat. Ya, aku tahu. Enggak. Ya. Oke, 2 hal yang berbeda. Pak, Apalagi yang Anda konsumsi? Itu saja. Ya, sekarang saya.
Saya berusaha sejujur mungkin dan dengarkan. Tidak baik bagi saya untuk berada di sini. Carlos bilang dia tidak terluka saat tabrakan kecil itu. Tapi kepala sekolah dasar itu belum boleh pulang. Ada beberapa tes yang harus dia jalani dulu. Sekarang saya akan meminta Anda untuk melakukan tes kesadaran di pinggir jalan. Apakah Anda bersedia melakukannya? Ya, maksud saya Pak. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ya, itu tergantung pada apa yang saya lihat selama tugas-tugas itu. Oke. Iya, Baiklah, jadi saya mencari petunjuk tertentu selama tugas-tugas ini. Jika saya melihat apa yang perlu saya lihat, maka kita lanjut. Jika saya tidak melihat apa yang perlu saya lihat, kita akan lihat apa yang harus kita lakukan. baiklah. Terima kasih Pak. Oke. Jadi, untuk tugas pertama yang akan saya minta Anda lakukan adalah merapatkan kedua kaki Anda, benar-benar rapat, saling menyentuh di tengah. Letakkan tangan Anda di samping tubuh. Jangan pernah memasukkan tangan ke dalam saku. Apakah Anda mengerti? Ya. Pak, baik. Sekarang Anda hanya akan melihat. Saya, ya. Benar, saya perlu Anda tetap di posisi ini. Jangan bergerak dari posisi ini. Apakah Anda mengerti? Ya Pak, Oke, bisakah Anda melihat lampu ini di sini? saya bisa. Warna apa cahaya itu? Merah. Oke, jadi yang akan saya minta kamu lakukan saat saya tahu kendaraan di sini berisik. Tidak apa-apa, ambil saja tangan manapun yang kamu mau, lalu naikkan kacamatamu ke atas kepala. Arahkan matamu. Kacamata kamu, aku butuh itu. Aku tahu, tapi aku harus melihat matamu. Ya. Ya, sialan. Oke. Kamu masih bisa melihat itu? Kamu masih bisa melihat cahaya itu? Iya. Baiklah, jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan menggerakkan lampu merah ini bolak-balik seperti ini. Oke? Iya. Oke. Yang akan saya minta kepada Anda adalah mengikuti lampu merah ini dengan mata Anda saja dan jangan memutar kepala Anda. Apakah Anda mengerti? Ya, saya akan coba. Ya, Oke, baiklah. Anda akan bisa menaruh. Jadi siapa nama Anda tadi? Saya penyelidik Season. season, semua, sizzle, sistem rock and roll. Sekarang, apakah kamu mengerti semua yang baru saja saya katakan? Ya, saya harap begitu. Baiklah, biar saya jelaskan sekali lagi. Baiklah. Baiklah. Baiklah, saya akan menggerakkan lampu merah ini ke sana kemari. Ya. Saya akan menggerakkannya terus. Ya. Saya ingin kamu mengikuti cahaya merah itu dengan matamu saja. Jangan gerakan kepalamu. Jaga kepalamu tetap diam. Kamu mengerti? Ya, Pak. Bahkan jika itu melampaui batasanku, Lihat saja sejauh yang kamu bisa. Lihat saja sejauh yang kamu bisa. bahkan Tuhan. Wow, Alfa, Pak Polisi. Tapi itu agak aneh juga ya. Itu lebih baik. Terima kasih. Carlos Castro kini berada di posisi yang dinilai, bukan yang menilai. Para deputi sedang bersiap untuk melakukan tes, termasuk tes jalan dan berputar, tes berdiri dengan satu kaki, jari ke hidung, dan alfabet romber, di mana seseorang diminta untuk mengucapkan alfabet dari A sampai Z atau mulai dari huruf acak untuk memeriksa perhatian, ingatan, dan sebagainya. Tapi kamu tidak bisa mendapatkan nilai lurus jika kamu tidak pernah mengumpulkan tugasnya. Kaki kanan di depan, kaki kiri. Kaki kanan di depan, kaki kiri. Tangan di samping, lalu kamu bisa mulai, oke? Aku akan memberitahumu yang terbaik dariku. Baiklah, tapi kamu harus kembali ke posisi ini dulu. Kaki kanan di depan, kaki kiri. Kaki kanan di depan, kaki kiri. Kaki kanan. Bukan, tangan kiri. Tidak. Pak, kaki kiri di garis. Kaki kiri. Kaki kiri di garis. Kaki kanan di depan kaki kiri. Tumit menyentuh jari kaki, tangan di samping. Boleh saya melihat ke bawah? Kamu memang seharusnya melihat ke bawah. Baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Oke, tapi Anda harus berada di posisi ini sebelum mulai, Pak. Saya di sini. Saya tahu, tapi Anda harus melihat kaki saya. Kaki kanan di depan kaki kiri kamu, Carlos. Kaki kanan di depan kaki kiri kamu. Saya tidak akan memberitahumu. Itu seharusnya tidak penting. Tidak, tapi saya benar. Saya kidal. Oke, tapi kamu melakukannya salah. Saya ingin kamu melakukannya dengan benar. Kanan. Kaki, saya mengerti itu, tapi saya ingin kamu mendengarkan instruksi saya. Dengar, kaki kiri di atas garis. Kaki kiri di atas garis. Sekarang biarkan kaki itu tetap di situ.
Ya. Dan letakkan kaki kananmu di depan kaki kirimu. Tumit menyentuh jari kaki. Lalu tanganmu di samping badanmu. Oke, sekarang apakah kamu mengerti tugasnya? Saya sedang berusaha memahami tugasnya. Oke, saya ingin kamu memahaminya. Jadi, apa yang tidak kamu mengerti? Saya sedang berusaha mengikuti ujian Anda, Pak. Oke, tapi apakah kamu mengerti instruksi yang sudah saya berikan? Saya sedang berusaha memahaminya. Carlos, apakah kamu mengerti instruksi yang sudah saya berikan kepadamu? Saya sedang berusaha memahaminya. Kamu bilang saya harus mengikuti jalur ini. 9 langkah tumit ke ujung jari kaki. Ya, 9. Berputarlah seperti yang saya tunjukkan. Melangkahlah balik 9 langkah dengan tumit menyentuh ujung jari kaki. Tangan di samping tubuhmu. Lihat ke bawah ke arah kakimu. Hitung setiap langkah dengan suara keras. Sentuhkan tumit ke ujung jari kaki di setiap langkah. Baik. Baiklah, jadi mari kita mulai, Pak. Baiklah. Ketika Anda siap, Anda bisa mulai. Wah, Mau kemana? Aku tidak pergi. aku tidak tahu apakah aku sudah siap. Pack. Apa yang menahanmu? Ya, bukan di sini. Ya, kamu benar. Tapi maksudku, aku sedang berusaha. Dan aku sudah berusaha sebaik mungkin. Dan aku tersandung. Dan lekpak, aku sedang berusaha, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Baiklah, izinkan aku bertanya. Apakah kamu ingin melakukan tugas ini? Pack. Sepertinya aku tidak mau. Oke, Jadi biar aku jelaskan sesuatu padamu. baiklah. Bisakah kamu membantuku di sini? Soalnya aku tidak yakin ya. Jika kamu menolak untuk melakukan tugas yang sudah aku minta darimu. Ya, Pak. Oke. Penolakan Anda untuk melakukannya dapat digunakan sebagai bukti melawan Anda di pengadilan. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Juga, jika Anda menolak untuk melakukan tugas ini, ya, Anda memaksa saya untuk menyimpulkan penyelidikan saya dan mendasarkan keputusan saya tentang apakah Anda berada di bawah pengaruh alkohol hanya pada fakta yang ada. Itu berarti semua yang sudah saya amati sampai saat ini. Ya. Baiklah, itu bisa membuat Anda ditangkap karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Ya, Pak. Apakah Anda mengerti itu? Saya mengerti itu. Sekarang, setelah mengetahui itu, Ya, Pak. apakah Anda ingin melanjutkan tugas-tugas ini, ya atau tidak? Tapi begini. Saya tidak yakin apakah saya ingin melanjutkan. Saya agak bingung soal itu. Jadi, Apakah Anda menolak untuk melakukan tugas itu? saya tidak yakin apakah saya ingin melakukannya. Maksud saya, Ya, saya perlu Anda benar-benar yakin. saya tidak yakin, Pak. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana saya bisa berakhir di sini di West, padahal saya tinggal di Jupiter. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa berakhir di sini. Ini tidak bagus. Ini tidak bagus. Benar-benar payah. Oke. Jadi, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu ingin melakukan tugas itu? Aku baru saja menjelaskannya padamu. Apakah kamu ingin melakukan tugas ini? Ya atau tidak, Pak? Apa konsekuensinya, Pak Polisi? Penyidik Sisson. Ya. Hak, ya. Jadi kalau saya pergi dan saya lulus, apa yang terjadi? Kalau Anda pergi, tidak ada lulus atau tidak lulus dalam tugas-tugas ini. Menurut rekaman body cam, Carlos sangat khawatir tentang apa yang bisa terjadi pada pekerjaannya. Dia tidak ingin ini masuk ke koran atau berita, tapi setidaknya dia tidak menyebut YouTube, kan? Jadi sebagai seorang profesional, apakah saya melakukan itu? Saya bertanya padamu, saya tidak bisa memaksamu untuk melakukannya. Saya tidak tahu harus bagaimana. Carlos? Saya tidak bisa memaksamu untuk melakukan ini. Dengar, aku dapat tugasnya. Kakiku gemetar sekarang. Sebagai kepala sekolah di Palm Beach County, aku tidak tahu harus berbuat apa. Seperti, apakah aku akan mendapat masalah dengan distrik Palm Beach County? Jika tidak, aku sedang bertanya padamu sekarang. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu, apakah aku harus mengikuti aturan atau tidak. Aku tidak tahu. Ya, Begini, aku tidak bisa memaksamu untuk melakukan tugas-tugas ini. Ya. Oke, itu keputusanmu. ya. Itulah kenapa aku jelaskan padamu apa yang terjadi. Aku tahu kalau kamu menolak melakukannya. Aku tahu, aku tidak menolak, tapi aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kamu tidak melakukannya. Tapi jadi kalau aku melakukan tes garis itu, apakah dampaknya pada pekerjaanku jadi lebih ringan atau malah lebih buruk? Aku tidak tahu. Maksudku, dengar. Aku bekerja di seperti taman dan aku sendiri bahkan tidak tahu. Aku jujur saja. Pak Polisi, aku ingin melakukan hal yang benar supaya aku bisa pulang, tetap jadi kepala sekolah yang sama,
pergi begitu saja dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku nggak tahu. Kalau aku melakukan ini, apa aku akan dapat masalah lebih besar dari distrik dan kantor serif? Aku benar-benar nggak tahu. Aku ingin setuju dengan kalian tentang apa yang kalian mau aku lakukan. Tapi apa aku bisa pergi dan dipecat? Ya, begitulah kalau aku peduli sama anak-anak. Dan aku tinggal di Jupiter. Aku kerja untuk Lake Park. Aku kenal Lejun. Aku kenal semua orang di sana. Jadi, kalau aku jalan di garis ini dan aku gagal, Carlos, Kamu tadi cuma ngoceh aja. aku tahu, tapi maksudku ini karirku. aku mengerti itu, tapi baiklah, ini pilihannya. Ya, Pak. Pilihannya adalah melakukan tugas itu, Ya, Pak. atau tidak melakukan tugas itu. Baiklah, jadi izinkan saya bertanya. Ketika saya mengikuti tes ini, Tugas. apakah ini akan memengaruhi pekerjaan saya dan apa yang saya lakukan untuk county itu? Melakukan tugas itu tidak akan memengaruhi pekerjaan Anda. Karena ditangkap, ya. Ditangkap karena DUI mungkin akan memengaruhi pekerjaan Anda, tapi itu bukan pilihan saya. Saya tahu. Saya tahu. Saya tidak menempatkan Anda dalam situasi ini. Kamu benar, kamu benar. Kamu benar, kamu benar. Jadi tugas saya adalah pergi dengan mereka semua di sana. Apa yang harus saya lakukan untuk mereka agar saya merasa baik? Begini, saya ingin kamu melakukan tugas itu. Ya, Pak. Oke, tapi saya tidak bisa memaksamu. Kamu benar. Tapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa memberikanmu nasihat hukum atau hal semacam itu. Saya ingin pergi dari sini dan berkata, kamu tahu, kamu bisa kembali ke Lake Park dan melakukan pekerjaanmu. Ya, Tidak ada jalan untuk meninggalkannya. tidak dari sini kalau aku bisa pergi melewati garis itu. Ya, masih ada lagi. Masih ada tes lain setelah ini. Jadi, apapun yang terjadi, Masih ada tugas-tugas lain. Setelah ini baru tugas kedua. Masih ada 3 lagi. baik, Pak. Jadi kamu mau melakukan apa? Tapi tahu tidak, aku harus kembali ke anak-anakku. Dan aku ingin memastikan bahwa apa yang terjadi di daerah utara itu terjadi saat ini. Dan aku tidak mau berada di tempat umum. Apa maksudnya? Tidak, ayo lakukan saja. Seperti, Kamu mau melakukan ini? ya. Tapi izinkan saya bertanya, Pak polisi, saya tidak mau terlibat dengan Palm Beach Post karena saya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya tidak bekerja untuk surat kabar itu. Tidak. Tapi saya... Jadi mari kita lanjutkan. Dan lanjutkan. Karena saya sudah sangat bersikap lunak. Akhirnya, Carlos setuju untuk melakukan tes ketenangan di lapangan. Tapi sayangnya untuk dia gagal di semua tes. Menurut dokumen pengadilan, selama tes jalan dan berputar, terdakwa bergoyang saat berdiri diam. Terdakwa menggunakan lengannya untuk menjaga keseimbangan selama tugas, tidak menyentuhkan tumit ke ujung jari kaki beberapa kali, melangkah keluar dari garis, berhenti untuk mengembalikan keseimbangan, dan mengambil jumlah langkah yang salah. Dia mengambil 11 langkah pada set pertama dan 12 langkah saat kembali. Dia tidak berputar dengan benar dan berhenti di antara set. Selama bagian berdiri dengan satu kaki pada tes tersebut, terdakwa menyatakan bahwa dia memahami instruksinya. Terdakwa bergoyang saat berdiri diam. Selama tugas, terdakwa beberapa kali menurunkan kakinya sebelum 30 detik berlalu dan bergoyang. Para deputi mencatat dalam laporan mereka bahwa dia bergoyang saat melakukan tes jari ke hidung dan kutip tidak mengenai ujung hidungnya dan malah menyentuh bagian samping. Dan dia gagal mengembalikan tangannya ke samping setelah menyentuh hidungnya pada semua percobaan. Namun ironisnya, justru tas yang melibatkan alfabet lah yang mengungkapkan apa yang terjadi selanjutnya. Oke, sekarang ketika saya bilang mulai, kamu akan mulai mengucapkan alfabet bahasa Inggris dari A sampai Z. Oke, tapi saya ingin kamu mengucapkannya dengan pelan. Jangan dinyanyikan. Saya tidak di jalur ini, di sini. Baiklah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, dan V bunuh itu Z. Sialan. Ya Tuhan. Baiklah Carlos, saat ini kamu akan ditangkap karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Oke? Apakah kamu punya sesuatu di saku yang bisa membahayakan saya? Tentang penusukan itu sudah ada perkembangan.
No problem. Enggak, ini. Anjing, kamu bawa apa? Kamu mau pipis lagi? Aku nggak dengar kamu ngomong. Iya. Kamu baik-baik saja? Nggak, aku nggak dengar. Iya. Iya, kamu tadi pipis di sana. Aku mau pipis lagi. Oke. Ayo, mari kita jalan ke sini. Ayo, mari kita jalan ke sini. Wow, apa aku seburuk itu? Menurut affidavit penangkapan Carlos, hasil tes napasnya menunjukkan angka 0,214 dan 0,210. Dia ditangkap karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan dibawa ke penjara Palm Beach County. Catatan online menunjukkan dia dibebaskan dari penjara keesokan paginya setelah membayar jaminan sebesar $1.000. Catatan pengadilan menunjukkan pada tanggal 9 April 2026, Carlos Castro mengaku tidak bersalah atas tuduhannya. Dia memiliki sidang pra-persidangan yang dijadwalkan pada 17 Juli 2026. Sampai rekaman ini dibuat, dia masih memegang posisi pekerjaannya di Sekolah Dasar Lake Park. Terima kasih telah mendengarkan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.